Jadi semenjak COVID, wawancara tuh memang dilaksanakan secara online. Tapi di kelas wawancara ini kita akan berikan dua materi, wawancara online dan juga offline. Tetap kita berikan karena tahun ini kita nggak tahu apakah wawancaranya itu offline ataupun juga online. Ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mempersiapkan buku catatan atau gimana? Sudah? Kalau misalnya belum, silakan kalian persiapkan. Kalau pengen catat, silakan kalian siapkan buku catatan. Karena ini adalah item-item yang akan kita jelaskan. Bisa kalian catat poin-poinnya nanti. Jadi jam 8.13 kita akan mulai. Ya. Jadi ada waktu sekitar 2 menit untuk mempersiapkan eh, buku dan pulpen. Kalau yang ingin mencatat. Ya. Udah? Udah dipersiapkan? Dan sebelum dimulai, ingin kakak sampaikan apabila nanti kalian ada pertanyaan, kakak ingin kalian menyampaikannya dengan cara speak up, bukan melalui chat ya, tapi kalian unmute dan kalian speak up di sini ya, sambil kalian belajar untuk wawancara. Jadi sambil menyelam kita minum air ya. Baik, jadi materi yang pertama adalah cara masuk dan juga tata cara duduk. Ini terkait dengan sikap ya. Baik offline ataupun juga online ini akan sama aja. Cuma bedanya kalau online nggak ada masuk ya. Kalau offline itu ada tata cara masuk. Jadi di sini kakak jelaskan yang offline dulu ya. Jadi kalian itu nanti misal tes di log tes PKTJ Tegal ya. Ini hanya contoh. Jadi kalian ada namanya tempat duduk peserta. Nanti peserta akan dipanggil satu-satu untuk masuk ke ruangan wawancara. Nah, tata cara masuk apabila wawancara dilaksanakan secara offline, yang pertama kalian harus ketok pintu 3 kali, tok tok tok, dan kalian sampaikan mohon izin masuk ya. Ketika selesai, tok tok tok, mohon izin masuk. Ketika sudah dibalas, silahkan atau masuk oleh panitia, baru kalian masuk dan kalian langsung diarahkan ke pewawancara. Karena di ruangan tersebut biasanya ada 3 sampai 5 kursi. Jadi sekali masuk itu 3 orang sampai 5 orang peserta. Nah, setelah kalian diarahkan sama panitia, siapa yang mewawancarai kalian, kalian langsung ke arah pewawancara. Kemudian apabila wawancara mempersilahkan kalian duduk, kalian menjawab izin duduk Pak atau Ibu. Ya. Tapi kalau misalnya kalian belum dipersilahkan duduk, kalian berdiri di hadapan pewawancara. Apabila tidak ada persilahkan duduk, ya otomatis kalian yang meminta, ya, mohon izin duduk Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Baru setelah itu kalian duduk, ya. Posisi kalian duduk, ini kursi. Kalian sifatnya duduk siap ya. Duduk siap itu seperti apa? Nah, jadi tangan, tangan mengepal, kalian taruh di lutut kalian dan badan kalian tegak. Ini adalah proses duduk siap ya. Nah, ketika kalian sudah duduk siap, baru nanti pewawancara biasanya mendahului. Silahkan perkenalkan diri. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kalian memperkenalkan diri? Caranya gampang. Ketika kalian sudah dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, sebut CV kalian secara umum aja ya. Contoh, mohon izin Pak atau Ibu, mohon izin memperkenalkan diri, nama Jawa Gede Tantara, asal Tabanan, Bali, tanggal lahir 20 Juni 1996.
Selanjutnya, mohon izin berkenalan dengan Bapak atau Ibu. Nah, itu contoh memperkenalkan diri. Dengan posisi kalian masih duduk siap, ya, mengepal di lutut kalian dengan badan yang tegak. Nah, itu untuk proses masuk dan duduk ketika kalian melaksanakan wawancara secara offline. Nah, bagaimana apabila wawancara itu dilaksanakan secara online? Apabila wawancara dilaksanakan secara online, ya otomatis yang kalian lakukan tentu kalian mempersiapkan laptop dan juga jaringan yang stabil, ya. Ketika kalian sudah mempersiapkan laptop dan jaringan stabil atau mungkin HP ya, sesuai dengan pengumuman nanti atau arahannya, jadi kalian pastikan jaringan dulu yang stabil. Kemudian kalian lakukan wawancara usahakan di meja yang ada tempat duduknya. Kenapa? Agar kalian rileks ya. Kalau kalian duduk di lantai dengan meja yang pendek, takutnya kalian tidak rileks. Jadi kalian coba memposisikan diri kalian itu secara nyaman. Ketika sudah, laptop atau HP, sesuai dengan arahan nanti ya, laptop atau HP, kalian taruh di depan, kalian sama seperti offline. Nah, seperti kita nih sekarang, seperti kakak sekarang ini wawancara online namanya ya. Sama, usahakan di frame wajah setengah badan, seperti pas foto lah. Wajah setengah badan itu terlihat jelas, seperti ini. Baru kalian sama, duduk siap juga. Badan tegak, tangan mengepal, taruh di lutut. Apabila kalian posisi duduk seperti ini. Ya. Nah, setelah itu, baru wawancara itu dimulai sama seperti offline tadi. Apabila kalian diminta untuk memperkenalkan diri, sama juga seperti offline. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Dewa Gede Tantara, terus sebut asal kalian, Tabanan Bali, sebut tanggal lahir kalian, 20 Juni 1996, baru mohon izin memperkenalkan diri Bapak atau Ibu. Jadi selanjutnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak atau Ibu seperti itu ya. Jadi CV secara umum yang harus kalian sampaikan adalah nama, asal, tempat lahir, dan juga kalau bisa umur boleh, nggak masalah ya. Asal sekolah disebutkan juga nggak masalah. Tapi secara umum yaitu nama, asal, sama tanggal lahir seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan cara masuk dan juga perkenalan di awal sebelum kalian wawancara. Sampai ini, saat ini yang kakak jelaskan, apabila ada pertanyaan, kakak ingin kalian yang bertanya itu dengan suara atau speak up. Bila perlu, eh, kamera dihidupkan juga. Jadi sekalian belajar, kalian wawancara online itu feel-nya seperti apa. Ya, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Kakak persilahkan. Nggak ada yang bertanya? Apa lanjut? Siap, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kalau tips dan trik biar tidak grogi saat wawancara itu gimana ya, Kak? Ada lagi? Apa cuma satu itu aja dulu? Siap, cuma satu itu, Kak. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kakak jawab? Dari siapa sebelumnya? Coba belajar memperkenalkan diri. Seperti yang kakak sampaikan tadi. Siap, Kak. Izin. Nama saya Hoki. Izin Asal memperkenalkan diri. izin memperkenalkan diri. Ah, Nama saya Hoki. Hoki. Asal saya dari Surakarta. terus Tanggal lahir saya 14 Januari 2007.
umur 15 tahun, asal sekolah SMA 7 Surakarta, Kak. Selanjutnya, Mohon izin memperkenalkan Bapak atau Ibu itu, Kak. ya, selanjutnya mohon izin memperkenalkan, selanjutnya mohon izin berkenalan dengan Bapak atau Ibu, gitu. Siap, Kak. Oke, baik, terkait dengan tips dan trik ya, biar nggak grogi, itu sebenarnya lebih gampang ketika kalian melaksanakan wawancara secara online. Kenapa? Karena kalian nggak bertatapan langsung. Tapi kalau offline, itu tingkat groginya akan lebih tinggi dibanding dengan online. Secara logika seperti itu. Nah, apabila nanti wawancara dilaksanakan secara offline, jadi tips dan triknya sebenarnya gampang. Ketika kalian diwawancarai, otomatis kalian akan berhadapan langsung dan sama tinggi, duduk sama rata, kepala akan sama tinggi, ya. Caranya gampang. Ketika kalian grogi, jangan sekali-sekali melihat mata pewawancara, ya. Coba kalian alihkan ke bibir atau enggak ke dahi bisa, tapi jangan terlalu ke atas atau enggak ke bawah bibir. Jangan leher aja, ke dagu, ya. Jadi ketika kalian menjawab dan kalian merasa kalian grogi menjawab, jangan sekali-sekali melihat mata dari pewawancara. Kemudian itu ketika hari H ya. Tapi sebelumnya kalian sebenarnya bisa melatih diri kalian. Caranya gimana? Kalian ada cermin, coba kalian berbicara ya di depan cermin. Belajar mengolah tata bahasa yang benar sesuai dengan EYD. Belajar menggunakan bahasa tubuh. Nah, seperti ini nih, kayak gini, tangan ataupun leher, kepala, gerak-gerak. Ini bahasa tubuh. Nanti ada nilai tambahan loh. Kalau kalian bisa menggunakan bahasa tubuh, itu ada nilai tambahannya nanti di wawancara. Makanya syukur-syukur kalian wawancaranya online. Jadi tingkat groginya lebih rendah dibanding dengan eh, wawancara secara offline. Itu sih menurut Kak tips dan trik kalau bagi Kak ya biar nggak grogi. Tapi karena Kak udah biasa untuk speak up di depan umum, jadi ini hal yang biasa aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Untuk Oki gimana? Jelas? Siap, jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, nanti dia tunggu dia Siap, sudah, Kak. tunggu kalau Kita lanjut. Izin memperkenalkan diri, Kak. Perkenalkan nama saya Retu Retampu Bolon, asal dari Sumatera Utara, tanggal lahir 9 Mei 2005, asal sekolah SMA Negeri 1 Tampangan. Untuk segi pakaian, apakah kita dinilai kerapian? Untuk seragamnya, Pak. Pasti. Sebenarnya di materi selanjutnya kakak akan sampaikan ya eh, apa aja yang akan dinilai. Satu, pasti penampilan dari wajah, penampilan pakaian, dan kerapian. Itu akan dinilai. Itu ada subnya ya, sub penilaiannya. Kemudian nanti ada tentang keterampilan berbahasa. Kemudian ada bahasa tubuh, ada kecakapan, ada sopan santun. Jadi emang ada beberapa item yang akan dinilai. Dan terakhir adalah kualitas jawaban kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Berapa bobot nilainya? Nanti pewawancara yang akan menilai kalian berapa persen tiap sub-sub yang udah kakak sebutkan tadi. Makanya kalian yang merasa rambutnya untuk cowok ataupun cewek ya, kalau rambutnya merasa kurang rapi, bukan berarti botak ya, bukan berarti botak untuk cowok.
Gak apa-apa, kalian rapikan aja yang merasa panjang. Ya minimal kayak inilah, apa namanya, rambut kak ini kan udah tergolong panjang nih. Nah, kan tergolong panjang. Kalau kalian nggak bisa cukur, kalian sisir, naikkan ke atas. Seperti ini. Jadi masih kelihatan rapi nanti ketika offline ataupun juga ketika online di kamera. Masih kelihatan rapi. Tapi ada baiknya ya kalian tipiskan. Tipiskan ini juga dipendekkan. Ada baiknya ya. Tapi kalau misalnya kalian kukuh, pengen segini aja rambutnya, ya kalian sisir dengan rapi, kalian naikkan. Usahakan untuk pria itu nggak ada poni lah. Terus untuk wanita, kalau wanita, kalau bisa, yang rambutnya panjang diikat satu, ya, dirapikan. Kalau misalnya ada poni, kalian angkat naik, kalian jepit. Usahakan serapi mungkin. Kalau yang pakai jilbab juga sama, dirapikan jilbabnya. Jadi itu akan masuk ke item penilaian dari pewawancara. Ya, itu namanya pertama kali bertemu kalian ya otomatis dinilai lah first impressionnya. Jadi seperti itu. Siap. Untuk link Zoom ya, untuk link Zoom nanti akan kita bagikan. Jadi yang telat nggak apa-apa ya, yang sinyalnya kurang bagus nggak apa-apa. Nanti kita akan bagikan lagi video rekamannya. Tadi siapa tadi yang bertanya ya? Ray ya? Siap, Gimana? siap ya Pak. Paham? Siap, paham Pak. Ada pertanyaan lagi? Siap izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kalau untuk sepatu gimana, Kak? Kalau waktu wawancara offline. Waktu wawancara offline sama seperti kalian tes SKD. Itu sama ya, kemeja putih, celana kain hitam, sepatu hitam kalau ada hitam polos. Nah, nanti juga kalaupun kalian online, kalian tetap ya kemeja, pakai celana, terus pakai sepatu. Jangan sampai kalian cuma pakai baju bawahnya koloran. Soalnya ada dari tahun ke tahun tiba-tiba pewawancara menyuruh kalian berdiri walaupun via Zoom wawancaranya, walaupun secara online. Tiba-tiba diminta berdiri dan kalian cuma koloran di bawahnya. Nah, itu langsung ya. Otomatis jelek sekali nilai kalian pada saat wawancara nanti. Jadi, walaupun nanti wawancaranya dilaksanakan secara online, pastikan kalian tetap menggunakan pakaian lengkap. Kemeja lengan panjang, celana kain hitam, dan juga sepatu. Ya, itu dicatat baik-baik. Jangan sampai teledor, jangan sampai hal-hal sepele membuat kalian pupus untuk menjadi taruna. Karena nilai saat wawancara ini nanti akan masuk ke akumulasi pantuhir. Jadi yang masuk dalam akumulasi pantuhir nilainya adalah CATSKD, semapta, dan juga wawancara. Tapi penentu kalian lolos disarankan atau tidak, ya di kesehatan dan juga psikotes. Nah, jadi penentu ranking kalian adalah SKD, semapta, dan wawancara. Penentu lolos enggaknya, walaupun nilai kalian gede, kalau kesehatan nggak disarankan, psikotes nggak disarankan, ya kalian tetap gagal ya menjadi taruna. Jadi itu. Paham? Siap paham, Kak? Ada lagi yang bertanya? Cukup? Siap sudah, Kak. Sudah. eh di sini ada materi selanjutnya. Tadi kan udah cara masuk dan juga duduk. Di sini kakak akan sampaikan cara bersikap atau attitude ya. Di materi yang kedua, attitude itu awalnya dari cara masuk dan juga duduk. Kalian pun juga udah termasuk attitude ya.
tata cara berbahasa, sopan santun itu juga termasuk attitude. Jadi attitude ini adalah perilaku masuk dalam item penilaian yang udah kakak sebutkan tadi. Jadi pada saat kalian sudah diwawancarai ini, ya, ini ada kaitannya dengan tata cara menjawab kalian. Misal ditanya, apa motivasi kamu untuk menjadi taruna? Itu pertanyaan dari pewawancara. Nah, yang harus kalian lakukan adalah sama, sikap kalian tetap duduk siap. Habis itu, kalian ingat-ingat kata-kata pertanyaan tadi. Apa motivasi kalian untuk menjadi taruna? Karena itu akan item kata-kata yang akan kalian ucapkan pada saat menjawab. Contoh, mohon izin menjawab Pak atau Ibu. Motivasi saya untuk menjadi taruna antara lain, pertama, saya ingin merubah dari sistem transportasi yang ada di Indonesia. Makanya saya memilih sistem rekayasa keselamatan jalan. Itu fungsinya agar saya bisa mempelajari dan juga membuat inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya pada transportasi jalan raya. Itu contoh motivasi. Dan tolong kalian pikirkan, jangan sampai kalian menjawab, motivasi saya menjadi taruna, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua saya. Itu tuh umum, ya. Mohon izin menjawab. Itu jawaban umum. Jadi sebelum wawancara kalian harus pelajari dulu prodi yang kalian pilih itu untuk apa. Jadi ketika kalian ditanya motivasi, jawaban kalian berkelas gitu loh, berbobot. Apa yang kayak tadi kakak sampaikan. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di transportasi jalan. Di luar naluri kalian kan menjawab seperti itu. Biasanya kan untuk membahagiakan orang tua, untuk membanggakan orang tua, untuk menaikkan derajat kehidupan orang tua, dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Ini lain. Kalian harus memiliki jawaban yang berbobot. Makanya, sebelum tes wawancara ya kalian harus pelajari. Sekolah kalian itu apa, prodi yang kalian pilih, atau jurusan yang kalian pilih itu apa. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang dapat kakak sampaikan terkait dengan tata cara menjawab. Ingat sekali lagi, mohon izin menjawab, ulang kata-kata pertanyaan. Tadi kan, apa motivasimu untuk menjadi taruna? Jawabannya, mohon izin Pak, mohon izin Pak, izin menjawab. Motivasi saya untuk menjadi taruna adalah bla 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 bla, seperti itu. Ada contoh lain lagi. Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang sekolah yang kamu pilih? Caranya menjawab. Mohon izin menjawab, Pak. Saya mendapatkan informasi sekolah yang saya pilih dari pertama, sosial media, ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kedua, dari iklan yang ada di beranda. Nah, itu contoh ya. Contoh menjawab. Jadi, ketika kalian menjawab, sebutkan dulu, mohon izin menjawab, dan sebutkan kata-kata dari pertanyaan. Kalian penggal dari pasif menjadi aktif, seperti itu. Jadi itu terkait dengan attitude dan tata cara menjawab. HP. Apa ada pertanyaan? Karena waktu tinggal 10 menit. Nah, jadi kita akan lanjut materi di hari berikutnya. Waktu tinggal 8 menit ya, 8 menit 24 detik. Jadi silakan bagi kalian yang ingin bertanya tentang attitude dan cara menjawab, kakak persilahkan. Mohon Seperti izin biasa ya, bertanya, Kak. perkenalkan diri dulu.
biasakan perkenalkan diri, baru kalian bertanya. Izin memperkenalkan diri, saya Joyandana Swapriasta, tanggal lahir 10 April 2003, alamat Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara, sebaiknya sikap kita sikap siap atau bisa menggunakan bahasa tubuh yang mana lebih baik. Dan untuk tes kesehatan itu tuh ada nilainya atau tidak ada, hanya memenuhi syarat saja. Terima kasih. Oke. Lombok Tengah di mana? Di Praia, Kak. Oh, Siap di Praia. Praia. Oke, jadi yang pertama terkait dengan tata cara menjawab, ya. Sebenarnya untuk tata cara menjawab itu kalau misalnya kalian memperkenalkan diri, kalian boleh duduk siap, ya. Tapi kalau misalnya sudah dimulai wawancaranya, kalian boleh silakan gunakan bahasa tubuh, duduk siap juga nggak masalah. Tapi kembali lagi, fungsinya aja, fungsinya kalian untuk menegaskankah bahasa tubuh itu, untuk memperjelaskah, atau bagaimana. Jadi tergantung fungsi kalian. Tapi kalau misalnya tidak ada penekanan pada penjelasan kalian, itu duduk siap aja nggak masalah. Tapi kalau kalian pengen ada penekanan tiap penjelasan kalian, contoh, saya ingin memecahkan masalah transportasi yang ada di Indonesia. Nah, itu kan penekanan tuh. Kalian boleh menggunakan bahasa tubuh. Tapi kalau misalnya nggak ada penekanan yang harus kalian jelaskan, ya kalian duduk siap pun nggak masalah. Itu terkait dengan bahasa tubuh ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tes kesehatan. Sebenarnya tes kesehatan ini di luar materi kita ya, tapi nggak apa-apa lah kita singgung. Kesehatan itu nggak ada penilaian. Yang ada tuh cuma dokter yang tahu ya. Sebenarnya kesimpulan akhirnya adalah kalian disarankan menjadi taruna atau tidak disarankan menjadi taruna. Cuma dua itu aja nanti poinnya. Jadi kalau misalnya kalian disarankan menjadi taruna, otomatis kalian memenuhi syarat kesehatan. Kalaupun ada yang kurang, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kalian tidak disarankan untuk menjadi taruna, berarti ada hal fatal dalam tubuh kalian, dalam kesehatan kalian, yang berpotensi bahaya ketika kalian melaksanakan pendidikan ketarunaan nanti. Makanya cukup ketat nih tes kesehatan dengan psikotes gitu. Paham? Siap, paham, Kak. Oke. Berarti ada pertanyaan lagi? Waktu tinggal 5 menit nih, kita harus manfaatkan dengan baik. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita Izin, tutup. Kak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Badarianto dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tanggal tanggal lahir 4 Desember 2003. Izin bertanya, kalaunya pas tes itu benar-benar tidak bisa pas ditanya itu, kita harus menjawabnya gimana ya? Apakah ada tipsnya? Oh, ada lagi pertanyaan? Siap, itu aja. Oh ya. Oke. Baik. Jadi misal ada pertanyaan nih yang nggak bisa kalian jawab, ya. Misal contoh, apa apa yang Anda ketahui tentang visi misi jurusan yang kamu pilih? Mohon izin menjawab, Pak. Terkait dengan visi misi jurusan yang saya pilih, sejauh ini saya memang belum mempelajari hal tersebut. Jadi mohon maaf apabila saya tidak menjawab atau tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu. Nah, itu contoh ya. Kalau misalnya terkait dengan kepribadian, kalian nggak bisa jawab. Mohon izin menjawab, Pak, tentang kepribadian yang saya miliki, tentang kelebihan dan kekurangan dari saya. Untuk saat ini, saya masih belum bisa mengetahui. Dan juga, mohon maaf, saya belum bisa menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu. Nah, jadi seperti itu contohnya.
Paham? Siap, paham nggak? Terima kasih. Oke. 3 menit lagi ada pertanyaan? Karena ini akan close otomatis ya kalau waktunya habis. Silakan. Mohon izin, perkenalkan nama saya Uran Abdul Jabar, tempat tanggal lahir Purbalingga 2 Agustus 2005, alamat Purbalingga, Jawa Tengah. Izin bertanya, semisal kita mau menjawab, tapi nggak langsung menjawab kayak memikirkan dulu tata bahasanya itu nggak apa-apa, Kak. Itu yang kakak sampaikan tadi. Tata bahasa kan dinilai. Jadi mau nggak mau spontanitas kalian tuh harus memiliki tata bahasa yang baik dan benar gitu. Mau nggak mau nih Berarti langsung akan spontan jawab gitu ya? spontan Nggak, tapi tetap sesuai dengan EYD. Karena bobot nilainya tuh di sana nanti tata bahasa kalian gitu. Paham? Walaupun spontan kalian harus tetap tata bahasa kalian baik dan benar, ya. Paham? Atau tidak? Ada pertanyaan lain? Tinggal 1 menit 52 detik. Silakan. Cukup? Oke, jadi itu untuk kesempatan Zoom kali ini ya. Jadi nanti kita akan lanjut bahas ke materi. Nanti akan kita umumkan lagi melalui grup jadwalnya. Jadi materi selanjutnya untuk kedepannya ya, yang akan kalian dapat itu antara lain adalah kisi-kisi pertanyaan, kemudian sama kriteria penilaian ya. Jadi di sini ada kisi-kisi pertanyaan dan kriteria penilaian yang akan kita bahas. Jadi seperti biasa silakan kalian eh, siapkan kalau ingin mencatat ya siapkan buku dan pulpen dan tentu apa yang kita dapat hari ini dan selanjutnya semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga rezeki kalian adalah tahun ini ya karena tahun depan kita nggak tahu masih ada COVID atau nggak. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun juga salah tingkah dan see you di Zoom selanjutnya. Oke, selamat sukses.